Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan juga seluruh EBT Heroes yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang nih dan membahas mengenai Bulan K3 Nasional Penerapan Budaya K3 di Sektor Energi Terbarukan. Perkenalkan, nama saya Furkon Darmul Cahyo selaku fasilitator yang akan membantu keberjalanan acara ZE Talk pada malam hari ini dari awal hingga berakhir. Sebagai informasi tambahan kepada seluruh EBT Heroes, bahwasanya Zona EBT merupakan startup yang berdiri sejak tahun 2021, di mana kami menjadi media informasi dan edukasi yang terfokus di energi terbarukan. Adapun visi dari Zona EBT adalah menjadi platform ekosistem yang bersinergi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan transisi energi terbarukan. Jadi apabila bicara tentang energi baru terbarukan, langsung saja ingat zonaebt.com. Adapun untuk teman-teman seluruh EBT Heroes pada acara Setel Talk malam hari ini nih, saya ingin tahu nih bagaimana kabarnya pada malam hari ini dalam mengikuti ZE Talk pada malam hari ini. Boleh nih diramaikan dengan menjawab memakai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Atau bisa langsung nih menjawab dengan reaction emote seperti yang tertera pada layar EBT Heroes kalian nih. Oke, boleh langsung diramaikan nih bagaimana kabarnya pada malam hari ini. Bisa nih dengan ramaikan kolom komentar nih ya. 1 atau 2 atau 3 atau posisinya lagi hujan-hujan nih, jadi bawaannya ngantuk terus gitu. Boleh langsung aja diramaikan nih di kolom komentar. Baik nih dari Kak Eko Ardiansah nih menjawab api nih. Mungkin dari teman-teman yang lain nih. Oke, dari Kak Rani Mulia Bakti ini ada satu nih. Bisa juga untuk meramaikan kolom komentar untuk menanya kabarnya hari ini dari teman-teman EBT Heroes kalian. Baik, oke. Untuk teman-teman yang lain bisa langsung untuk mengutarakan nih kabarnya hari ini. Dan juga ada pun rules talk show pada malam hari ini. Yang pertama adalah peserta wajib mengenakan pakaian bebas dan rapi. Kemudian peserta wajib mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Kemudian juga peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara talk show berlangsung. Kemudian dilarang mencoret-coret, membuat kegaduhan, baik dalam melalui chat maupun mikrofon nih, atau tidak sopan di depan kamera selama acara talk show berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah peserta wajib mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung. Dan untuk teman-teman EBTR sekalian, di sini ada forum karbon, di mana teman-teman bisa, untuk yang tertarik nih, bisa langsung untuk menyekan barcode yang tertera di layar untuk mendaftar nih. Bisa juga melalui registrasi online melalui zonaebt.com slash online forum 2. Di sini teman-teman akan tentunya bakal akan mendapat materi dan juga ilmu yang baru terkait seputar karbon nih. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya berminat bisa langsung saja scan barcode di samping untuk mendaftar nih. Dan ada pun sertifikat karbon di sini di mana teman-teman ikut berkontribusi nih dalam menghasilkan polusi dari kendaraan atau pabrik, di mana terdapat yang namanya hutang karbon yang kita buat. Adapun sertifikat karbon ini bisa diperoleh melalui proyek-proyek yang berkontribusi untuk mengurangi polusi nih, misalnya dengan menanam pohon atau menggunakan energi yang bersih. Bukan hanya perusahaan, sertifikat karbon ini juga dapat dibeli oleh perorangan ataupun individu. Dengan membeli sertifikat karbon ini, setiap individu dapat mengimbangi jejak karbon yang mereka hasilkan. Misalnya nih dari bepergian menggunakan pesawat ataupun kendaraan pribadi, atau aktivitas lain nih yang sekiranya menghasilkan emisi yang turut menyumbang ke gas rumah kaca. Dan ini adalah cara terbaik bagi individu untuk berkontribusi dalam melawan perubahan iklim dan mendukung proyek-proyek yang membantu mengurangi gas emisi rumah kaca, seperti menanam pohon atau penggunaan energi terbarukan. Jadi untuk seluruh EPT Heroes yang berminat, silahkan untuk scan untuk melakukan pembelian sertifikat karbon ini. Baik, dan jangan lupa untuk follow media sosial kami di zonaebt.com. Kita juga ada media sosial Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest. Teman-teman EBT Heroes tinggal ketikkan saja di media sosial yang EBT Heroes ingin cari di @zonaebt. Kemudian akan langsung akan muncul media sosial kami di laman-laman media sosial tersebut.
Kemudian nih dari kami Zona EBT juga menyediakan kegiatan menarik nih. Bagikan ceritamu mengikuti ZE Academy. Yang pertama nih, bagikan ceritamu mengikuti ZE Academy melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung. Dengan menceritakan ilmu dan materi nih yang kamu dapat, kemudian dikemas secara kreatif dan menarik. Bagikan ceritamu mengikuti ZE Academy dan unggah melalui Instagram. Jangan lupa untuk mention @zona EBT di Instagram. Pastikan kamu sudah follow Instagram Zona EBT serta sudah join di grup WhatsApp. Untuk 3 orang peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif nih akan mendapatkan hadiah seru dari Zona EBT. Kemudian pemenang akan diumumkan melalui grup WhatsApp Zona ZE Academy dan juga melalui Instagram Zona EBT. Adapun jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui grup WhatsApp atau menghubungi nomor official WhatsApp seperti yang tertera di layar. Baik nih, sepertinya sebelum memulai acara nih, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih untuk teman-teman EBT Heroes yang mungkin ingin apa ya dalam mengikuti ZT Talk Academy. Perkenalannya bisa melalui nama, underscore asal instansi dan juga motivasi ataupun harapan dalam mengikuti talk kegiatan talk show ini. Mungkin saya ingin yang sini sudah berhubung sudah on cam ada Kak Ibrahim. Mungkin bisa perkenalan Kak dari nama, terus asal instansi dan juga mungkin harapan dalam mengikuti talk show ini Kak. Iya, terima kasih. Dengar ya suaranya? Dengar Kak. Ya, saya Ibrahim, asal dari Jawa Timur. Untuk tujuan saya mengikuti talkshow ini menambah knowledge atau pengetahuan terkait K3, terutama di bidang migas dan energi terbarukan, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ibrahim. Semoga yang diharapkan bisa tercapai Kak. Dan mungkin ada satu lagi nih yang mungkin sudah berhubung juga sudah on cam ada Kak Naila nih. Ini dari Kak Naila Kak, mungkin bisa Kak sedikit memperkenalkan diri dan asal instansi dan mungkin harapan gitu Kak. Baik, terima kasih Mas Burkon. Apakah saya terdengar? Iya Kak, dan dengar. Ya, perkenalkan nama saya Naila Putri Sesarina, asalnya dari Jakarta. Tujuan saya mengikuti penerapan budaya K3 kali ini untuk mengetahui penerapan K3 untuk di sektor energi terbarukan itu seperti apa. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Kak Naila. Semoga harapannya bisa tercapai ya Kak. Dan mungkin yang berhubung sudah ada narasumber kita yang keren dan tentunya luar biasa nih. Di sini ada Kak Anissa Rahmanida dari PT ATW Solar Indonesia dan juga ada Kak Alfa Miftahul Ihsan nih dari PT Indah Kiat Pulp and Paper Serang. Selamat malam Kak Anissa dan juga Kak Alfa. Halo, Selamat selamat malam. malam Mas Malam. Furkon, teman-teman yang lain. Salam kenal. Salam Salam kenal kenal Kak semuanya. Anissa dan juga Kak Alfa. Mungkin kabarnya hari ini bagaimana Kak? Apakah sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Untuk Kak Anissa sendiri Kak, bagaimana Kak kabarnya malam hari ini? Sama luar biasa juga kabar hari ini. Mungkin sudah siap ya Kak, kita membahas seputar talk show kita hari ini Kak. Sudah sangat siap. Oke, baik langsung saja kita memasuki acara inti ya Kak, di mana kita juga tentang talk show kita hari ini tentang Bulan K3 Nasional, penerapan budaya K3 di sektor energi baru terbarukan. Mungkin ya Kak, sebagai pengantar nih Kak, ada mungkin apa sih tujuan utama dari peringatan Bulan K3 Nasional dan mengapa itu penting bagi sektor energi terbarukan untuk berpartisipasi, Kak? Mungkin dari Kak Anissa atau Kak Alfa mau menjawab? Dari Pak Alvan dulu mungkin. Boleh. Oh, boleh. Ya, boleh. Oke, Dipersilahkan, Kak. thank you ya. Jadi untuk pengantar ya, memang untuk seperti kita tahu bersama, terkait dengan bulan K3 Nasional itu kan selalu kita adakan setiap tahun ya. Setiap tahun itu kita selalu adakan di pertanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. Termasuk perusahaan saya juga, perusahaan saya ini bergerak di bidang production untuk pulp and paper, yang mana juga merupakan salah satu perusahaan yang terbarukan karena kita menggunakan bahan baku dari waste paper ya. Jadi selain bahan baku waste paper, kita juga menggunakan power plant sendiri, di mana power plant ini kita menggunakan RDF. Jadi itu penggunaan yang apa namanya dari kita kan menggunakan waste paper, di mana waste papernya itu ada ya
kontaminasi seperti plastik ataupun kontaminasi seperti styrofoam dan lain sebagainya itu kita olah kembali untuk menjadi sumber energi. That's why dari hal tersebut ya sebenarnya kita mengadakan event bulan ketiga ini untuk memberikan awareness kepada karyawan kita terkait dengan kesadaran kita akan pentingnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Jadi sebenarnya intinya itu sih. Jadi bagaimana kita untuk bisa meng-aware teman-teman kita untuk dapat menghindari kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja dengan berbagai macam promosi yang kita lakukan di perusahaan. Oke, dari Kak Anissa mungkin. Oke, ya benar banget tadi yang disampaikan sama Pak Alfa bahwasanya bulan ketiga itu sebagai pengingat kita semua bahwasanya betapa pentingnya keselamatan kerja di lokasi kerja. Yaitu kenapa salah satunya juga kita juga harus menginfluence dari teman-teman, gak hanya cuman teman-teman yang ada di kantor, tapi juga teman-teman yang ada misalnya di produksi, ada atau teman-teman yang ada di lapangan gitu. Karena awareness ini menjadi penting atau kesadaran terkait dengan keselamatan kerja itu menjadi penting sebagai landasan untuk perusahaan membangun sebuah budaya ketiga begitu teman-teman. Jadi bulan ketiga kita peringati bersama itu biasanya banyak kegiatan yang bisa diikuti sebagai tadi pengingat juga sebagai menginfluence untuk teman-teman yang lain betapa bahwasanya keselamatan kerja itu menjadi penting. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan nih dari Kak Alfa dan juga Kak Anissa nih. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan pengantar yang berikutnya nih. Mengapa nih Kak, penerapan budaya K3 sebagai sangat krusial dalam sektor energi terbarukan yang sekiranya terus berkembang di Indonesia nih? Ini dari Kak Anissa nih, bisa mulai menjawab Kak? Oke, kenapa penerapan budaya ketiga itu menjadi penting, terutama di energi terbarukan? Karena energi terbarukan itu termasuk industri yang masih baru di Indonesia. Walaupun ya sejauh ini perkembangannya juga semakin banyak. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu diadaptasi dari energi terbarukan, dari kompetensinya, dari teknologinya, dan dari peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan kerjanya. Jadi penerapan ketiga menjadi krusial karena banyak sekali yang perlu kita ambil, kita bangun, kita develop, dan kita adaptasi dari penerapan ketiga yang sudah berjalan di industri-industri yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih nih Kak Anissa. Mungkin dari Kak Alfa nih, mau menambahkan atau gimana Kak? Iya benar sih. Jadi dari Bu Anissa juga tadi memang sangat krusial ya Bu ya, betul sekali. Karena mungkin kalau misalkan kita tidak memberikan influence ataupun awareness ya terhadap semua karyawan gitu, event nggak cuma sebenarnya dan nggak cuma pada saat event bulan ketiga, tapi sebenarnya untuk daily activity kita juga harus terus memberikan influence, memberikan awareness ya untuk masyarakat sekitar menggunakan kayak misalkan contoh seperti kita ikutin training atau sosialisasi, safety talk, safety briefing, kurang lebih hal-hal seperti itu memang harus menjadi daily activity. That's why itu menjadi sangat krusial untuk energi terbarukan yang mana mungkin di sini energi terbarukan itu memiliki kalau saya lihat ya itu kan mesin-mesinnya juga lumayan besar. Terus kayak misalkan solar panel itu membutuhkan juga namanya preventive maintenance sehingga saya rasa untuk semua karyawan yang bekerja di sektor tersebut juga harus memiliki penerapan ketiga yang memang harus sangat baik juga gitu dan harus tertanam di diri mereka masing-masing dan salah satu caranya adalah melalui bulan ketiga ini. Baik, terima kasih Kak Alfa nih atas jawabannya. Mungkin dari ada yang sebagai pengantar lagi nih Kak. Mungkin nih Kak, terkait peluang dan tantangan. Mungkin dari Kak Alfa sendiri boleh menjawab nih Kak. Sekiranya sih apa saja sih Kak peluang dan tantangan utama dalam membangun budaya K3 di sektor energi terbarukan dibandingkan dengan sektor energi yang konvensional begitu Kak Alfa? Oke, peluang tantangannya mungkin Bu Adi sih kita sangat sangat luar biasa ya terkait sama tantangannya. Mungkin tantangannya yang pertama pasti kalau misalkan di perusahaan itu tantangan pasti datang dari manpower ya pastinya ya. Karena mungkin saya rasa hampir semua industri termasuk juga energi terbarukan itu memang tantangan terbesarnya adalah dari manpower sendiri. Karena bagaimana kita membudayakan K3, bagaimana kita menginfluence, menginspirasi mereka terkait dengan K3 itu sangat penting menurut saya dan itu sangat sulit memang ya. Termasuk juga di industri terbarukan ini. Terus juga banyak lagi masyarakat yang memang masih belum terlalu familiar terkait dengan industri terbarukan sehingga mungkin masih banyak dari mereka yang masih lebih tertarik dengan produk-produk konvensional gitu. Seperti misalkan lebih senang untuk ya pokoknya hal-hal yang berbau konvensional lah ya. Seperti misalkan untuk power plant menggunakan batu bara sehingga tadi
Kalau misalkan menggunakan solar panel itu mungkin biayanya sangat tinggi ya, jadi mungkin seperti itu. Itu merupakan tantangannya tersendiri. Jadi selain dari segi manpower juga kita bagaimana cara meyakinkan stakeholders terkait dengan perusahaan kita gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih nih Kak Alfa. Mungkin dari Kak Nisa, Kak, ada yang mau menambahkan nggak? Ya benar sih apa yang tadi disampaikan Pak Alfa. Jadi kalau secara peluang apa aja sih ya terutama peluang untuk karena termasuk energi terbarukan masih banyak banget peluang-peluang yang bisa kita ambil, kita adaptasi, kita develop. Jadi secara skupnya itu masih belum ada kita mematok batasan oh iya skupnya sejauh ini karena itu tadi termasuk masih energi yang masih di develop jadi secara peluang itu masih banyak banget apalagi ditambah sekarang secara teknologinya juga makin berkembang apalagi energi terbarukan tuh sangat erat banget terkait dengan teknologi jadi kayak misalnya ya tadi yang di Pak Alvan aja sekarang udah banyak waste manajemennya juga lebih bagus jadi itu bukan cuma sebagai waste tapi juga sebagai energi terbarukan terus juga di energi PLTS juga sama yang tadinya orang tergantung dari energi konvensional seperti batu bara atau oil and gas sekarang orang udah bisa beralih ke panas matahari. Nah, itu kan pakai teknologi yang lumayan dan karena itu masih baru, jadi ya masih banyak banget hal yang masih bisa didorong dan peluangnya masih besar banget. Ya, proses transisi energi juga menjadi hal yang masih digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Terus kalau ditanya tadi terkait dengan tantangannya apa aja ya masih banyak tantangannya. Kenapa? Karena tadi salah satunya masih baru, terus kita juga masih belum tahu, oh akan ada kayak semacam R&D apa aja ya nanti ya. Jadi kita masih mencoba-coba, terutama kalau menurut aku tantangannya adalah terkait dengan skill. Yang mana skill itu juga kita masih, ya karena energi terbarukan masih baru, terus secara kompetensinya itu juga masih dalam proses pengembangan, yang mana secara ahlinya juga harus terkompetensi dan kita juga harus menginfluence tadi itu jangan lupa untuk teman-teman ataupun orang-orang yang di lapangan bagaimana sih cara kerja dari PLTS ataupun energi terbarukan karena itu merupakan hal yang baru dan secara literatur ya belum ada yang kayak secara advance bilang bosnya oh PLTS itu idealnya atau energi terbarukan idealnya secara kompetensi seperti apa. Kurang lebih gitu sih kalau dari sisi aku. Baik, terima kasih nih Kak Anissa nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Mungkin dari Kak Anissa bisa menjawab duluan nih Kak, yang terkait bagaimana sih Kak penerapan K3 dilakukan dalam berbagai proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan ataupun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Mungkin dari Kak Anissa Kak bisa menjawab Kak. Oke, kalau dari sisi ketiga yang pasti dasarnya biasanya kan kalau hierarki kan ya eliminasi, substitusi, dan kontrol segala macam. Nah, yang pertama menurut aku dari sisi ketiga kita harus mengukur secara metrik resikonya dulu. Seberapa besar sih resiko yang akan kita hadapi. Nah, dari situ baru kita bisa define atau kita bisa membentuk oh ya, karena ada resiko yang terlalu besar, apa aja yang potensi bahaya yang bisa kita tackle. Nah, dengan itu ya pasti kita bisa tahu, oh ya APD yang bisa kita gunakan seperti apa, ataukah ada metode-metode lain, kita bikin metodenya yang lebih bagus secara administratif, gitu. Terus kemudian juga penerapannya ya nggak kalah penting secara mitigasi tadi itu resikonya, terus juga membangun budayanya karena ya tadi kompetensi orangnya juga masih baru, jadi kita nggak cuma secara penerapan untuk APD-nya aja, tapi juga membangun budaya atau ngasih awareness, ngasih pengetahuan, training ke teman-teman yang lain. Jadi kalau menurut aku ya energi K3 di energi terbarukan tuh pekerjaannya menarik banget ya dari kita mendefine sesuatu, terus kita juga belajar untuk menginfluence, kita juga membangun secara komunikasinya harus seperti apa ke teman-teman yang ada di lapangan. Itu. Baik, terima kasih Kak Anissa. Mungkin dari Kak Alfa nih, atau ada yang mau ditambahin nggak Kak? Iya bener banget ya. Jadi kalau menurutku memang kita harus sesuai dengan manajemen risiko dulu kali ya. Kayak kita membuat kayak hiradisi ataupun juga hiaro kalau di tempatku ya. Jadi hazard identification. Terus juga selain itu kita harus menerapkan istilahnya kayak 5M. Mungkin teman-teman di sini tahu ya 5M itu ya. Jadi kita harus paham dulu nih. Maksudnya lingkungan sekitar kita tuh ada yang namanya 5M. Jadi yang pertama adalah man-nya atau manusianya.
Jadi kalau misalkan terkait dengan K3 tentunya kita harus membahas terkait dengan keterampilan dan kompetensi. Kalau misalkan bekerja di industri terbarukan atau energi terbarukan, jadi memang sangat dipentingkan yang namanya kompetensi ya teman-teman ya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Jadi kalau misalkan di K3 itu kita nggak boleh yang namanya melegalkan hal-hal yang sekiranya memang orang tersebut nggak bisa gitu loh. Jadi pernah nih Kak Furkan dan Bu Anissa ya, jadi pernah dalam satu kasus, jadi orang ini jadi bekerja dia itu case-nya dia bekerja di lagi proyek maintenance gitu lah ya. Dia lagi proyek maintenance. Pada saat itu memang dia tidak memiliki kompetensi terkait dengan lifting and rigging gitu. Kalau kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat itu dia sedang melakukan perbaikan di solar panel ataupun pekerjaan di atap. Akhirnya yang memiliki kompetensinya ini ditukar dengan orang yang tidak memiliki kompetensi gitu loh oleh si shift leader-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi case-nya akhirnya si orang tersebut yang tidak memahami terkait dengan proses pekerjaannya, akhirnya dia berdiri di salah satu atap yang memang mudah ya, itu kondisinya rapuh karena sedang ada proses maintenance. Jadi karena dia tidak tahu dan tidak ada kompetensi di bidang tersebut, akhirnya dia berdiri di situ. Meskipun dia pakai full body harness, akhirnya dia terjatuh ya dari atap tersebut dan meninggal dunia. Ini kasus memang bukan di perusahaan saya, tapi ada di salah satu perusahaan yang terjadi masih di lingkungan Banten ya, di Banten ya. Jadi memang ada perusahaan yang seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan teman-teman nantinya bekerja di apa namanya terkait dengan K3 itu harus mementingkan yang namanya man-nya atau kompetensinya. Yang selanjutnya juga mesin. Jadi di sini juga kita harus melakukan nih, kayak misalkan kondisi-kondisi pemeliharaan, peralatan, terus juga kesediaan alat pengamannya ataupun guardingnya, guarding dari mesinnya itu juga harus sangat kita prioritaskan karena lebih baik teman-teman. Jadi lebih baik itu tubuh kita sama si mesin tersebut itu harus memiliki gap gitu ya, jadi agar tidak langsung terkontak langsung gitu antara tubuh kita dan juga mesin. Itu juga metode kerjanya, seperti misalkan prosedurnya harus seperti apa, baik itu di PLTS, PLTU dan lain sebagainya ya, itu juga sangat harus kita perhatikan. Selain itu juga materialnya, kualitas bahan baku, lain sebagainya. Jangan salah ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan solar panel yang memang kualitasnya kurang baik, itu juga akan berpengaruh terhadap listrik yang nantinya akan dihasilkan gitu loh. Juga kita harus mementingkan hal tersebut. Selain itu juga penyimpanannya yang aman, pelabelan material, dan juga penanganan material yang berbahaya. Jadi meskipun solar panel adanya di atasnya teman-teman ya, kita juga harus perlu yang namanya mitigasi terkait dengan apa namanya penyediaan alat-alat yang nantinya digunakan untuk seperti misalkan khawatirnya terjadi kebakaran nih. Nah, itu apa yang harus kita perlukan? Seperti misalkan kita harus gunakan apar di bagian atap gitu ya, yang tentunya harus sesuai dengan kondisi lingkungannya, apakah foam, apakah nantinya jenis powder atau CO2 dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir juga milieu atau lingkungan gitu. Jadi di sini kita harus lihat nih kondisi tempat kerja kita seperti apa, terus faktor lingkungannya, seperti faktor-faktor lingkungan seperti contohnya faktor fisik ya, seperti suhu, kebisingan, cahaya, terus juga tata letak area kerja dan juga kebersihan dan kerapihan. Menurut saya hal tersebut memang sangat-sangat harus kita prioritaskan terkait dengan K3, khususnya di apa namanya industri terbarukan termasuk juga PLTS dan PLTB. Gitu Kak Furkan. Baik, terima kasih Kak Alfa jawabannya yang sangat lengkap dan juga menarik nih Kak. Mungkin untuk Kak Alfa sendiri nih terkait seberapa efektif kebijakan dan regulasi K3 di Indonesia dalam mendukung sektor energi terbarukan. Apakah ada aturan khusus yang perlu diperkuat gitu Kak Alfa? Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Oke, jadi kalau aturan khusus di Indonesia setahu saya memang jadi tidak ada memang regulasi yang begitu spesifik ya terkait dengan energi terbarukan. Jadi memang untuk so far, untuk saat ini memang pastinya untuk terkait dengan K3 itu kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja ya. Selanjutnya juga ada kalau misalkan saya search tadi di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, ini juga sebagai penyedia nih kerangka implementasi yang terstruktur memang untuk energi terbarukan. Namun memang dari beberapa regulasi yang memang saya baca itu memang sedikit memiliki kelemahan ya, khususnya di energi terbarukan yang memang belum terlalu spesifik dijelaskan. Termasuk juga mengatur K3 untuk PLTS dan PLTB gitu ya. Jadi memang standar keselamatan untuk teknologi penyimpanan energi ini masih sangat terbatas di negeri kita ya. Jadi memang harus kita rekomendasikan nih pada pemerintah ataupun nanti stakeholders yang memang terkait dengan menyusun untuk regulasi K3 khusus untuk energi dalam sektor terbarukan.
gitu mungkin ya, atau mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bu Anissa. Tapi kalau misalkan dari saya baca, untuk aspek regulasinya memang saat ini belum terlalu kuat gitu ya di energi terbarukan ini. Terus juga untuk sistem pengawasannya seperti apa, untuk pengembangan SDM-nya juga harus kita apa namanya lebih dikuatkan gitu ya, harus lebih detail lagi di undang-undangnya terkait dengan standarisasi sertifikasi apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Jadi mungkin eh, masih banyak PR-nya nih dari tim pemerintah dan juga mungkin dari kita ya dari industri ya. Jadi kita juga bisa memberikan follow up mungkin kepada pemerintah untuk baiknya nih seperti apa nih industri terbarukan ini agar memang menjadi industri yang terdepan gitu karena memang kita sangat eco-friendly istilahnya seperti itu. Baik, terima kasih nih Kak Alvan atas jawabannya. Mungkin dari Kak Anissa nih, ada mau yang Iya. menambahkan Kak? Ya, jadi kalau benar kata Pak Alvan bahwasanya secara regulasi khusus untuk energi terbarukan tuh di Indonesia masih belum ada. Tapi ya mungkin karena energi terbarukan ini termasuk tadi energi transisi, jadi masih banyak dari segi pemerintah juga ya lagi sebenarnya lagi bersiap-siap untuk beneran nggak sih ini kita harus transisi energi seperti itu. Terus kalau ditinjau ya kalau tadi secara spesifik belum ada, tapi ada juga kalau K3 benar bahwasanya ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2012 terkait dengan SMK 3. Terus kalau lebih dalam lagi biasanya kalau di PLTS itu biasanya secara energi terbarukan dibantu oleh EBT. Nah, kalau salah satunya yaitu di SDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan ketenaga listrikan. Jadi kurang lebih ya diaturnya di SMK 2 kalau di tenaga kelistrikan. Terus kalau bilang secara PLTS juga ya kurang lebih lagi diatur untuk dengan pemasangannya, terus kemudian secara bahan bakunya karena sebelum-sebelumnya kan kalau untuk bahan PLTS itu masih impor dari luar, tapi dari Indonesia dari pemerintah juga sudah membuat regulasi terkait dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia terkait dengan alat-alat yang digunakan supaya tadi itu mendukung bahwasanya kita nggak semuanya impor tapi kita juga memberdayakan apa yang ada di Indonesia kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih nih Kak Anissa dan Kak Alfa atas jawabannya nih. Mungkin uh, terkait bagaimana sih Kak peran pelatihan dan sertifikasi K3 dalam memastikan tenaga kerja nih di sektor energi terbarukan mampu bekerja dengan aman nih Kak. Ya itu penting banget karena tadi itu kalau energi terbarukan masih masih berkembang. Terus kalau secara kompetensinya sebenarnya dari pemerintah juga udah membantu terkait dengan biar ada orang yang ahli. Salah satunya yaitu kalau di PLTS itu ada namanya SKTTK atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Listrikan. Yang mana kalau setiap orang atau setiap expert yang mau memasang PLTS itu kalau di kami perlu adanya sertifikat SKTTK ini. Nah, yang mensertifikasi siapa? Badan lembaganya yaitu dari Kementerian Energi dan Mineral. Jadi uh, orang yang masang PLTS juga nggak sembarang cuma teknisi yang dipanggil, oh iya pasang PLTS, tapi juga dari pemerintah juga sudah membantu untuk mensertifikasi teman-teman supaya pemasangannya aman dan juga tadi itu secara penerapan K3-nya juga bisa terkendali. Baik, terima kasih nih Kak. Mungkin dari Kak Alfa nih Kak, ada yang mau ditambahkan Kak? Mungkin sudah sangat lengkap sekali ya dari Bu Anissa tadi. Jadi mungkin memang teman-teman untuk sertifikasi K3 untuk yang tenaga kelistrikan memang sudah sangat dijelaskan tadi oleh Bu Anissa ya untuk terkait dengan pelatihan K3-nya apa. Jadi sebenarnya dari hal tersebut juga intinya untuk memberikan pengetahuan gitu ya, untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya khusus terkait dengan instalasi energi terbarukan karena mungkin seperti kita ketahui ya bahwa karena ini energi terbarukan gitu ya yang contohnya PLTS lah ini langsung memanfaatkan dari sinar surya yang tentunya sangat berbeda dengan kelistrikan yang memang kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang ada equipment-equipment yang berbeda yang tentunya memang harus ada pelatihan khusus gitu loh untuk terkait dengan identifikasi dan penilaian resiko di lapangannya untuk terkait dengan K3-nya gitu ya. Jadi ini akan secara tidak langsung mengajarkan untuk cara mencegah dan menangani insiden yang spesifik gitu loh karena dari PLTS sama yang elektrikal lain ya seperti misalkan yang di lapangan ataupun yang di industri saya gitu ya, itu mungkin memang akan sangat berbeda gitu dari kasus-kasusnya nanti dari insidennya ataupun kecelakaan kerjanya itu juga harus sangat kita mitigasi gitu loh resikonya.
Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah pentingnya terkait dengan pelatihan-pelatihan ya Bu Anissa ya yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih Kak. Terkait dengan teknologi nih Kak, bagaimana teknologi modern nih dapat membantu dalam meningkatkan penerapan K3 di sektor energi terbarukan? Misalnya nih dalam penggunaan drone ataupun perangkat monitoring yang otomatis, gitu Kak. Oke, kebetulan sekali. Jadi di perusahaan saya ini ya, Kak Furkan, jadi memang untuk PLTS nih Bu Anissa, jadi kita memang masih commissioning ya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu nih di PT Indah Kiat saya di Sinarmas itu apa namanya menggunakan solar panel. Jadi memang untuk proses monitoring ini kita menggunakan sistem drone. Nah, jadi ini sangat menarik ya. Jadi memang untuk setiap hari kita itu selain menggunakan CCTV ya, menggunakan CCTV untuk proses pelihatan drone-nya, itu juga kita proses penglihatan solar panelnya kita juga menggunakan drone nih. Jadi drone-nya itu memang kita naikkan sesuai dengan batas ya. Jadi di sini kurang lebih saya itu 70 meter lah, 70 meter. Terus nanti di setting untuk melihat di area semua solar panel gitu ya. Dan itu kita akan melihat dari thermalnya gitu loh. Jadi selain kondisinya nih kita lihat dari atas apa kondisinya baik atau tidak. Terus kayak misalkan terkait dengan equipment pendukung seperti misalkan APAR ataupun lainnya gitu ya. Apakah masih oke nggak nih? Terus selain itu juga kita cek nih thermalnya. Kalau misalkan sekiranya thermalnya di bawah 70 gitu ya, 70 derajat Celcius itu kita masih kategorikan sebagai masih kondisi aman gitu ya. Namun kalau misalkan sudah di atas tersebut, di atas range 70 derajat Celcius ke atas gitu ya, itu harus kita lakukan preventif gitu loh. Ada case apa nih gitu tuh atau misalkan ada masalah apa nih gitu loh. Jadi memang untuk proses monitoring ini so far untuk di perusahaan saya yang masih commissioning ya untuk solar panelnya itu kita menggunakan sistem drone sih gitu. Itu Oke, sangat-sangat membantu. baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Anissa nih Kak, apakah ada perbedaan atau gimana nih Kak dalam penerapan teknologinya nih Kak? Oke, ya pasti nggak jauh beda ya. Kalau benar, kalau di lapangan itu kita biasanya secara monitoring, terutama biasanya di pemasangan milik owner seperti punyanya Pak Alvan. Jadi secara kompetensi kan tidak semua orang akan tersertifikasi untuk kompetensi pemasangan tenaga listrik ataupun kalaupun mau naik ke atas karena kami pemasangannya di atas itu kan juga harus sertifikasi namanya TKBT 2 atau sertifikasi ketinggiannya. Nah, karena tidak semua orang bisa berkompetensi dan juga pengecekan kesehatan juga penting. Nah, jadi salah satu kita memanfaatkan teknologi yaitu CCTV dan drone. Yaitu untuk apa? Sebenarnya untuk mengawasi teman-teman yang ada atau melakukan pemasangan di atas. Menggunakan CCTV adalah fungsinya untuk kita tahu ya day to day setiap hari seperti apa. Biasanya kalau menggunakan drone itu biasanya dilakukan oleh untuk owner yang ingin sesekali pengen tahu sejauh mana sih prosesnya sudah sejauh apa apakah tadi itu secara kita biasanya sidak sidak di lapangan itu ada nggak sih temuan-temuan yang emang yang dilakukan oleh teman-teman yang di lapangan karena tadi itu ya untuk membiasakan orang-orang untuk bekerja dengan aman atau menggunakan APD itu kan menjadi hal yang masih PR ya untuk kita semua, tapi itu tadi salah satunya kita bisa melakukan dengan menggunakan teknologi. Terus juga kalau secara monitoring, salah satunya yang berlaku di PLTS adalah kami kan juga harus memonitoring apakah performa dari solar panel yang dihasilkan itu tetap stabil ataukah masih dengan on track dengan sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Nah itu juga berguna banget salah satunya ya kita sejauh ini banyak AI, banyak aplikasi yang terbaru. Nah, itu sangat membantu kami dalam teknologi, nggak hanya cuma pengawasan di lapangan, tapi juga untuk memonitoring secara performa, secara juga tadi salah satunya juga kalau dari sisi aku sebagai K3, monitoring teman-teman yang ada di lapangan. Karena mostly biasanya solar panel atau pemasangan PLTS itu adanya di daerah-daerah yang agak terpencil. Nah, biasanya pasti kan terkendala dengan internet segala macam. Nah, sedangkan dari sisi kontraktor juga harus memantau apakah teman-teman yang di lapangan yang sedang pemasangan itu masih aman, masih selamat dan terkait dengan report dan recordnya. Jadi sangat membantu banget secara teknologi sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Langkah konkret yang dapat diambil oleh perusahaan energi terbarukan untuk menanamkan budaya keselamatan kerja di seluruh lapisan organisasi Kak. Ini dari Kak Alfa nih mau mulai menjawab nih. Iya, cara menanamkan Ya, budaya organisasi mungkin ya. Tentunya kalau misalkan di setiap perusahaan saya yakin ya, setiap perusahaan itu kalau misalkan terkait dengan K3 itu harus
yang namanya paling utama itu adalah komitmen dari manajemen puncaknya ataupun top manajemen gitu ya. Jadi kalau misalkan si HSE ataupun tim safety-nya seperti saya ini, kita koar-koar nih, kita melakukan program promosi, program preventif, rehabilitatif gitu ya. Tapi kalau misalkan manajemen puncaknya itu tidak aware gitu loh sama program kita, itu sama aja gitu loh. Jadi itulah pentingnya ya teman-temannya. Jadi manajemen puncak ini juga harus turut ikut andil gitu loh dalam keselamatan kerja. Kalau misalkan di perusahaan saya itu, jadi keselamatan kerja itu nomor satu dan keduanya adalah EBITDA atau productivity. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan kerja nih ataupun amit-amit gitu ya ada fatality, itu lebih sangat-sangat jelek karena akan berpengaruh terhadap reputasi gitu loh. Jadi that's why itulah sangat pentingnya apa namanya komitmen dari manajemen puncak perusahaan terhadap K3 ini gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti bekerja, silakan buatkan kayak ini misalkan apa namanya penandatanganan gitu ya oleh tim manajemen puncak terkait apa namanya persetujuan mereka untuk program-program K3 gitu loh atau penerapan K3 di lingkungan kerja. Selain itu juga kita harus melibatkan nih namanya karyawan-karyawan sebagai safety committee gitu loh. Jadi kalau misalkan mungkin tim HSE atau tim safety gitu ya itu kan sangat terbatas ya di setiap perusahaan itu mungkin sangat terbatas. Jadi that's why kita harus mengikutsertakan nih semua karyawan dari semua lapisan departemen untuk menjadi safety committee. Kalau misalkan di saya istilahnya safety inline atau safety officer gitu ya. Jadi mereka sebagai penanggung jawab terkait dengan K3 di seksinya masing-masing gitu loh. Jadi nanti apakah kita lakukan pertemuan rutin untuk membahas isu keselamatan, juga ada pelaporan terkait dengan bahaya, juga NIRMIS gitu ya. Untuk selain itu juga ada komunikasi dan partisipasi terkait dengan saran, lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya juga kita harus melakukan nih komunikasi efektif gitu ya. Jadi meskipun ada safety committee gitu lah di setiap departemen, kita juga harus kayak misalkan harus ikut nih turun ke bawah gitu ya. Kayak misalkan kita melakukan inspeksi ataupun audit gitu loh ke semua area kerja agar nantinya itu semua lingkungan kerja khususnya di energi terbarukan ini dapat terkontrol dengan sangat-sangat baik gitu loh. Jadi that's why harus penting gitu ya dari semua lapisan elemen itu untuk saling bekerja sama terkait dengan keselamatan kesehatan kerja ini. Kurang lebih seperti itu, Kak Furkan. Baik, mungkin dari Kak Anissa, Kak, ada pendapat yang berbeda nih, Kak, atau pandangan yang berbeda nih, Kak. Oke. Kalau berbeda banget kayaknya tidak sih. Jadi ya benar salah satunya komitmen. Nah, komitmen ini kenapa menjadi penting? Salah satunya karena kalau kita kan biasanya mencontoh dari atasan kita mencontoh dari orang-orang yang sekitar kita yang kita anggap sebagai panutan. Nah, panutan-panutan ini yang kalau ada di perusahaan itu biasanya dari stakeholder, dari BOD, dari direktur ataupun dari atasan-atasan manajer. Yang mana mereka juga harus mencontohkan terlebih dahulu bagaimana komitmen safety-nya. Komitmennya dalam apa? Ya, misalnya mereka melakukan Genba. Genba itu atau ke lapangan, mereka survei, atau ya tadi yang disampaikan oleh Pak Alvan bahwasanya ada penandatanganan komitmen yang biasanya itu sebagai tanda bahwasanya biasanya kan kita di bulan ketiga itu kita ngeprint banner ataupun komitmen tuh. Nah, dari banner itu terus nanti kita minta tolong ke BOD ataupun kita minta tolong ke stakeholder bahwasanya Pak kita ada safety commitment loh bulan ini kebetulan bulan ketiga Pak boleh nggak kita juga menginformasikan bahwasanya atau kita ngadain safety campaign ke karyawan untuk Bapak nanti menandatangani dari banner tersebut. Jadi sebenarnya penandatanganan banner itu sebagai seremonial, tapi secara seremonial itu akan ditonton oleh seluruh karyawan, yang mana karyawan juga akan melihat, oh iya direktur saya aja sampai yang paling atas itu berkomitmen gitu. Kenapa kita yang ya sesama teman yang langsung bekerja di areanya tidak juga berkomitmen terkait dengan keselamatan kerja. Jadi ya itu tadi membangunnya dari apa? Biasanya kita harus menciptakan role model dari stakeholder, terus biasanya nanti akan turun. Gitu juga nanti akan mempermudah dari teman-teman safety untuk bisa masuk tuh programnya ke karyawan-karyawan. Kemarin nggak ingat bulan ketiga dari direktur aja udah tanda tangan. Sekarang kita jalanin yuk programnya gitu. Jadi untuk mempermudah pelaksanaan program kita juga. Jadi kita ada landasan yang lebih oke lagi untuk menjalankan budaya K3. Baik, terima kasih nih, Kak. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, tantangan khusus nih terkait penerapan ketiga di sektor energi terbarukan nih? Misalnya nih, dari kondisi geografis nih, jenis teknologi atau kurangnya pengalaman tenaga kerja nih, Kak. Ini dari Kak Nisa bisa menjawab, Kak?
Kalau dari sisi aku ngelihat terutama di bidang PLTS yang menjadi tantangan itu sebenarnya itu tadi menerapkan budaya K3. Yang mana kenapa kalau menurut aku di PLTS itu budaya K3-nya karena ya secara skill kompetensi kita juga masih terus berkembang, terus teman-teman juga harus menginfluence, terus ngasih tahu Pak kerja di atas itu walaupun kebanyakan dari teman-teman bahwasanya saya udah biasa loh Mbak ngerjain kayak gini gitu. Padahal kan ada risiko tinggi yang sebenarnya itu kita perlu sampaikan ke teman-teman yang ada di lapangan. Terus juga secara apa awareness dari teman-teman staff juga menurut aku juga perlu diinfluence kembali. Kenapa? Karena masih baru, terus juga mungkin kalau dari oil and gas ataupun energi-energi yang lain itu kita sudah sudah tahu bahwasanya dan literaturnya udah banyak banget karena industrinya udah berpuluh-puluhan tahun lalu sudah berdiri, sedangkan energi terbarukan ya masih terhitung ya 10 tahunan yang lalu. Makanya secara rules, secara resikonya juga masih terus dikembangkan. Ya itu juga harus kita influence ke teman-teman staff juga bahwasanya mungkin mereka masih melihat oh ya pemasangan listrik biasanya seperti ini aja kok gitu. Padahal kan ada pemasangan listrik untuk PLTS yang energinya jauh lebih besar itu akan punya dampak yang lebih jauh lagi. Nah itu juga perlu kita sampaikan ke teman-teman yang nggak cuma staff tapi teman-teman yang ada di lapangan. Begitu Pak dari aku. Baik, terima kasih Kak Anissa. Mungkin dari Kak Alfa nih, ada yang berbeda nggak Kak dari Kak Anissa tadi? Oke, mungkin Kanisa tadi lebih membahas terkait dengan kompetensi ya, memang sangat benar ya teman-teman ya. Jadi mungkin terkait dengan kompetensi ataupun yang tadi ya. Jadi ini kan kita menggunakan istilahnya teknologi baru ya. Jadi teknologi baru itu tentunya akan memiliki tantangan tersendiri gitu terkait dengan kompetensinya. Jadi kayak misalkan standar keselamatannya ataukah misalkan resikonya yang memang belum begitu dipahami ya oleh tim-tim elektrikal gitu ya. Karena mungkin memang kondisi energi terbarukan ini memang masih tergolong sangat baru dan mungkin beberapa orang ataupun beberapa tenaga elektrikal ini belum begitu mengenal ya. Selain itu juga terkait dengan prosedur yang belum terstandarisasi dan lain sebagainya. Selain itu juga mungkin tadi dijelaskan oleh Bu Anissa ya. Jadi memang untuk beberapa area terkait dengan solar panel ataupun energi terbarukan industrial lainnya gitu ya. Memang ini apa namanya terletak di lokasi yang memang sangat terpencil gitu ya, ataupun di lokasi yang berada di ketinggian gitu loh. Jadi terkait dengan tantangan ketiga ya teman-teman. Jadi kita kan kalau misalkan di perusahaan ada yang namanya tim tanggap darurat ya, tim tanggap darurat. Tentunya kalau misalkan ada proses evakuasi, contoh amit-amit gitu ya, ada kecelakaan kerja ataupun misalkan orang pingsan nih di bagian solar panel gitu loh. Jadi dia sedang melakukan maintenance di sana, tapi dia pingsan gitu, ataupun serangan jantung contohnya gitu ya. Nah itu memang harus memiliki apa namanya, memiliki kualitas tenaga medis ataupun tim tanggap darurat yang memang sangat sesuai dengan kondisi tersebut sehingga memang ini masih menjadi tantangan tersendiri ya, khususnya terkait dengan lokasi tersebut, karena bekerja di ketinggian ini itu memang memiliki keekstrimannya sendiri gitu loh untuk terkait dengan proses evakuasi dan keselamatannya gitu ya. Terus juga selain itu terkait dengan resiko bencana alam, resiko-resiko lainnya memang harus kita kenali menggunakan mungkin kalau misalkan di saya istilahnya iradisi ya ataupun hiaro gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih hazard identification-nya sehingga nanti kita bisa petakan untuk apa saja nih peluang ataupun cara-cara kita untuk menangani proses kecelakaan ataupun apa namanya ya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya di lokasi-lokasi tersebut. Baik, terima kasih Kak. Mungkin selanjutnya nih, seberapa penting sih Kak kolaborasi antar pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat nih dalam membangun kesadaran akan pentingnya K3 di sektor energi terbarukan? Mungkin dari Kak Alfa nih Kak mau menjawab Kak? Oke, kalau bilang sangat penting, pastinya sangat penting ya, pasti sangat penting sekali. Kita kan punya humas ataupun kita punya cara untuk apa namanya mencakup semua stakeholder lah ya istilahnya. Jadi kalau misalkan peran pemerintah, peran LSM ataupun peran dari karyawan sendiri itu memang sangat penting gitu loh untuk menunjang industri kita untuk tetap sustainable gitu ya. Jadi kalau misalkan dari segi pemerintah nih contohnya nih, kita harus minta nih dari pemerintah untuk penggunaan atau pembuatan terkait dengan regulasi yang memang membahas terkait dengan sektor terbarukan ini gitu loh. Jadi harus yang lebih mendetail dan harus lebih tahan terhadap hukum gitu. Jadi industri kita nih harus lebih
misalkan nanti contoh ada kasus-kasus lain gitu ya, atau kasus-kasus yang memang menyebabkan apa namanya reputasi dari perusahaan kita ini bisa menurun gitu loh. Jadi dari pemerintah ini harus ada cara tersendiri gitu loh terkait dengan biar reputasi kita ini naik lagi, caranya seperti apa. Terus kayak misalkan dari LSM itu kan kita misalkan di perusahaan ada humas ya, ataupun ada program CSR gitu juga sangat membantu sih untuk terkait dengan K3 ini. Jadi istilahnya semua elemen di lingkup perusahaan, stakeholders baik itu internal maupun eksternal itu harus sangat membantu untuk terjalinnya harmonisasi di perusahaan energi terbarukan ini. Itu Kak Furkon. Baik, dari Kak Anissa nih Kak, ada tanggapan yang berbeda atau sama nih Kak? Oke, kalau sebagai kolaborasinya seberapa penting ya, penting banget. Kenapa? Karena dari segi pemerintah itu, pemerintah sebagai regulator ataupun fasilitator, yang mana regulator atau fasilitator ini harus menetapkan secara peraturannya akan seperti apa, terus kemudian juga membantu secara fasilitas untuk apakah peraturan itu bisa kita terapkan sebagaimana jalurnya yang benar. Jadi besar harapannya pemerintah ini nanti kita sebagai energi terbarukan tidak punya gray area lagi, yang mana misal sebagai contoh kalau keselamatan ketenaga listrik kan masuknya ke peraturan yang mana ya, peraturan general ketenaga listrikan atau masuknya ke SDM. Nah itu juga harus itu kenapa pemerintah sebagai regulator menjadi hal penting untuk menentukan peraturannya. Jadi secara penerapannya juga dari perusahaan juga bisa mengikuti. Terus dari peran dari perusahaan sendiri ya pasti menjadi penting karena perusahaan ini adalah sebagai aktor utamanya yang menjalankan usaha energi terbarukan, yang mana aktor utama harus menjalankan juga budaya K3-nya dan menerapkan keselamatan kerja, yang mana jadi ketika nggak juga cuma dapat profit tapi juga bisa menerapkan oh ya budaya K3-nya, teman-teman yang kerja di dalam perusahaan energi terbarukan itu bisa juga dengan aman dan selamat. Terus juga terkait dengan masyarakat menjadi penting. Kenapa? Jadi nggak lagi masyarakat, kita juga harus mengeduket tadi itu kalau dari Pak Alvan bilang ada CSR segala macam. Jadi salah satu fungsi CSR itu mengenalkan bahwasanya ada loh energi terbarukan, supaya masyarakat juga tidak menjadi takut bahwasanya nanti kalau ada energi terbarukan itu bisa berdampak nggak ya ke masyarakat gitu. Nah, jadi cara mengedukasi atau menginfluence dari masyarakat itu salah satunya dengan CSR. Jadi dikenalin dulu, oh ya ada energi terbarukan loh, ada tadi itu kalau di Palpan ada apa namanya, nanti mungkin akan bangun pabrik palm atau pabrik kertas, tapi oh ya kertasnya aman loh karena kita menggunakan teknologi yang terbarukan. Terus juga kalau PLTS, kalau misalnya dipasang di daerah terpencil, oh ya PLTS itu aman loh karena dia menghasilkan listrik, tidak akan membahayakan dari segi lingkungannya. Baik, terima kasih nih Kak. Terkait keterlibatan tenaga kerja nih Kak, secara aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan protokol K3, khususnya di proyek-proyek lapangan energi terbarukan nih Kak. Mungkin dari Kak Anissa nih Kak, terkait keterlibatan tenaga kerja Kak, seperti itu. Kalau keterlibatan tenaga kerja pasti terlibat langsung karena ya kalau bangun energi terbarukan tanpa adanya manpower atau orang yang bekerja sama aja nggak bisa bangun apa-apa. Jadi ya menjadi hal yang sangat penting itu tadi kita juga harus dibekali tidak hanya dari segi kompetensi, kita juga harus dibekali dari segi awareness terkait dengan keselamatan kerjanya. Jadi ya menurut aku dua hal itu menjadi harus udah jadi paket lengkap, yang mana ketika udah kompetensinya cukup mumpuni juga harus dibarengi dengan apa pengetahuan terkait dengan budaya keselamatan K3-nya. Baik, dari Kak Alfa nih Kak, mau menanggapi nggak Kak, terkait keterlibatan tenaga kerja nih Kak? Iya, tentunya mungkin sudah beberapa kali kita bahas ya, Bu Anissa ya. Jadi memang untuk manpower ataupun keterlibatan tenaga kerja itu memang sangat penting ya teman-teman ya. Jadi seperti misalkan contoh di perusahaan saya itu ada istilahnya safety representative atau safety officer gitu ya. Safety officer ini merupakan salah satu HSE ataupun tenaga keselamatan K3 gitu ya, yang berada di setiap departemen. Jadi mereka akan langsung memonitoring terkait dengan wewenang ataupun penghentian kerja yang sekiranya tidak aman, unsafe action, ataupun unsafe condition gitu ya. Terus juga akan melakukan rotasi peran untuk meningkatkan keterlibatan semua pekerja ya, dan juga harus nantinya akan melaporkan kegiatan misalkan K3-nya ataupun tim tanggap daruratnya gitu ya, nanti akan sangat-sangat penting.
Terus juga keterlibatan pekerja ini juga akan sangat penting gitu teman-teman kalau misalkan dalam sistem komunikasi dan pelaporan. Kalau misalkan di perusahaan saya itu ada istilahnya safety observation card. Jadi kalau misalkan kita nih contoh sedang mengamati salah satu aktivitas kerja gitu ya, salah satu aktivitas kerja memang sekiranya tidak aman ataupun unsafe action gitu loh. Nanti kita akan tulis di situ, terus tindakan perbaikannya apa. Itu penting juga ya. Itu safety observation card. Selain itu juga harus ada kegiatan safety talk, terus juga audit dan lain sebagainya itu sangat sangat memerlukan gitu ya, memerlukan kolaborasi ataupun apa namanya keikutsertaan semua karyawan di semua lapisan tentunya dari top manajemen sampai dengan lapisan operator gitu. Jadi semuanya harus ikut serta dalam upaya K3 ini. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Terkait dampak positif yang sekiranya dapat dirasakan oleh perusahaan dan masyarakat dari penerapan budaya K3 yang baik, baik itu di sektor energi yang terbarukan gitu Kak. Dari Kak Alfa mau jawab Kak? Oke, tentunya teman-teman K3 itu akan bermuara kemana? Iya, jadi K3 itu tentunya akan bermuara kepada rendahnya kecelakaan kerja yang terjadi dan juga penyakit akibat kerja. Kalau misalkan kita nih udah nerapin banget nih terkait dengan K3, regulasi udah oke, perusahaan top manajemen udah komitmen, tapi kecelakaan kerjanya tingkatnya sangat tinggi, bahkan sampai ada kasus fatality gitu ya. Itu apakah bisa dikatakan K3-nya sukses gitu loh? Tentu aja enggak gitu. Terus juga kalau misalkan kita bisa lihat, contohnya kan untuk semua perusahaan setiap tahun akan melaksanakan kegiatan medical check up ya, medical check up. Terus ternyata di sana penyakit akibat kerjanya tinggi nih. Atau misalkan ini tinggi banget ya apa namanya low back pain-nya ataupun misalkan sakit badannya karena pekerjaan ergonomi contohnya. Itu juga belum dikatakan sukses terkait dengan K3-nya. Jadi kalau misalkan K3-nya dikatakan sukses terkait dengan penerapannya, itu angka kecelakaannya akan sangat rendah dan juga penyakit akibat kerjanya juga akan sangat kecil gitu loh kemungkinan terjadinya. Jadi that's why menurut saya itulah dampak positifnya terkait dengan penerapan K3 ya di area energi terbarukan ini. Baik, terima kasih nih Kak Alfa. Dari Kak Anissa nih Kak, mau menanggapi sesuatu yang gimana nih Kak? Iya betul. Jadi terkait dengan dampak positif apa yang didapat dari penerapan budaya ketiga ya, kalau dari perusahaan sendiri yang pasti kan kalau tadi dibilangnya nggak ada zero fatality, terus kemudian secara penyakit akibat kerjanya nggak ada, yang pasti itu akan berdampak pada produktivitas ataupun dari secara cost. Jadi produktivitasnya jelas pasti bakal meningkat karena semua orangnya nggak ada yang sakit, semua orangnya nggak ada yang mendapat keluhan yang sampai dengan nanti setelah 5 tahun bekerja di uh, pabrik yang kerjanya itu aja ternyata tadi low back pain, jadi nggak ada lagi pengeluaran biaya untuk biaya pengobatan, jadi produktivitasnya jadi tinggi. Terus juga secara reputasi dari perusahaan juga pasti jadi berdampak. Kenapa? Karena ya pasti jadi apa ya, jadi portofolio positif lah dari klien-klien, misalnya dari Riau Plum, oh ya banyak hal positif karena nggak pernah ada fatality. Jadi juga investor juga mau menginjek ke perusahaan tersebut. Ataupun dari PLTS juga karena tidak ada fatality ataupun ada kecelakaan kerja, jadi menjadi hal portofolio yang positif. Terus juga dari segi karyawan pasti juga punya dampak positif yang mana jadi teman-teman yang kerja di suatu perusahaan yang aman atau menerapkan budaya K3 itu juga nggak jadi worry gitu, nggak jadi khawatir akan adanya, oh kalau saya kerja di perusahaan A nanti akan aman nggak ya, oh iya kalau saya kerja di perusahaan B nanti dia cuman memberikan APD helm aja tapi full body harness nggak dikasih. Nah itu kan kita juga secara pekerja juga merasa aman bahwasanya oh ya kita kerja di perusahaan yang aman dan kita nanti pulang juga bisa dengan selamat. Begitu. Baik, terima kasih nih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada nggak sih contoh yang sukses, berbagi contoh sukses penerapan budaya K3, khususnya di sektor energi terbarukan yang mungkin dapat jadi inspirasi nih bagi perusahaan yang lain nih Kak? Ini dari Kak Nisa nih, mau menjawab Kak? Oke, contohnya mungkin ini aku adopt dari pengalaman aku sendiri. Jadi gimana dulu kebetulan aku belum pindah-pindah, jadi masih lingkupnya masih energi terbarukan aja belum pindah ke konvensional. Jadi ya pertama kali terjun ke energi terbarukan kita masih belum tahu oh ya secara tadi itu kita harus mitigasi resikonya dulu seperti apa. Terus bagi
kita anak-anak muda masih pada muda-muda kan. Jadi kalau bagi anak-anak muda tuh yang haus akan tantangan tuh energi terbarukan menjadi hal yang ya bisa mencukupi haus tantangannya itulah gitu. Jadi karena masih banyak banget yang bisa kita cobain, masih banyak banget hal yang perlu di-develop. Jadi eh, kita terpacu untuk oh ya kita ternyata belum menyelesaikan part yang lain gitu. Terus juga gimana cara kita menginfluence, gimana cara kita mengasih tahu, mengikuti perkembangan zaman teknologi yang mana ya kalau banyak meme sekarang tuh, iya kalau Gen Z ini susah banget diatur. Nah, itu adalah challenge. Challenge sendiri untuk kita menginspire dari teman-teman yang generasinya mungkin agak sedikit berbeda dengan kita. Treatmentnya harus beda, terus cara pendekatannya juga beda. Terus dari segi skill juga ya makin kesini makin banyak banget. Training-training, terus juga perkembangan teknologi itu juga berpengaruh banget ke kita, bahwasanya kita juga nggak boleh ketinggalan. Kita jangan cuman terpaku dengan oh ya kayaknya kita udah cukup deh dengan ini, ternyata bulan besok aja udah muncul AI yang baru ini segala macam. Jadi ya kita juga berpacu dengan teknologi, perkembangan zaman segala macam, yang mana itu ya menjadi challenge banget buat kita. Terus kita juga harus mendefine sesuatu berbarengan juga dengan regulasi dari pemerintah. Terus bagaimana sih cara aku waktu itu untuk menginfluence dari teman-teman? Salah satunya itu tadi kita juga harus mitigasi resiko. Dari situ kita baru bisa membuat gambaran. Oh ya, karena resiko PLTS-nya bekerjanya ketinggian, terus oh APD apa aja sih yang perlu kita perlukan. Terus juga kita juga makin banyak cari literatur, terus dibantu juga dengan adanya kalau di PLTS itu ASI atau Asosiasi Surya Indonesia, yang mana terkait dengan keluhan atau sharing-sharing knowledge itu juga banyak banget dari ASI. Terus ya alhamdulillahnya dengan tadi itu kita membangun dengan INA dan itu ya pada akhirnya kita juga bisa membuat sesuatu hal ya kayak semacam program yang mana itu akan membantu banget di sektor energi terbarukan. Kalau dari aku kurang lebih seperti itu sih. Maaf tidak spesifik tapi ya karena ya perkembangan zaman ataupun teknologi untuk energi terbarukan tuh oke banget untuk anak-anak muda yang haus akan oh iya aku butuh challenge nih kalau bekerja. Baik, terima kasih Kak Anissa. Mungkin dari Kak Alfa nih ada yang tanggapan sendiri mungkin nih, Kak, dari Kak Alfa. Oke. Saya juga butuh challenge nih Bu Anissa. Iya, jadi kalau misalkan di perusahaan saya gitu ya contoh penerapannya. Jadi memang untuk HSE kita ini memang kita sudah menerapkan yang namanya istilahnya sistem automation ataupun digitalisasi ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Jadi mungkin untuk energi konvensional ataupun industri-industri lain gitu ya. Itu kayak misalkan untuk proses inspeksi itu kita masih menggunakan kayak kertas, pulpen gitu ya. Terus kayak misalkan harus dicantumkan ke APAR gitu untuk pengecekan APAR ataupun lain sebagainya. Kalau misalkan ini contoh aja di perusahaan saya, itu kita sudah menerapkan istilahnya digitalisasi dalam proses inspeksi dan audit gitu ya. Contoh untuk sistem inspeksi APAR gitu loh. Jadi kita akan menggunakan yang namanya aplikasi e-checklist, itu buatan perusahaan kami sendiri gitu ya. Jadi itu kita akan lakukan inspeksi tersebut secara real time dan juga akan difoto gitu. Jadi inspeksinya hasilnya juga tidak akan asal-asalan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita melalui kertas gitu inspeksi ya, itu kan bisa aja dibohong-bohongin gitu ya ataupun dipalsukan gitu istilahnya. Jadi dengan menggunakan sistem digitalisasi ataupun otomasi ini, jadi kita bisa lebih mengkondisikan gitu loh equipment kita apa namanya selain equipment kayak APAR, hidran juga misalkan kita menggunakan equipment lain gitu ya seperti misalkan kotak P3K dan lain sebagainya. Selain itu juga kayak penggunaan artificial intelligence atau AI gitu ya itu juga sangat penting dalam CCTV khususnya ya. Jadi teman-teman kayak misalkan nanti teman-teman contoh bekerja di PLTS gitu ya. Terus di bagian atas gitu di bagian apa namanya atap gitu ya sedang melakukan proses pekerjaan ternyata ada nih yang nggak pakai full body harness ataupun full body harness-nya ternyata lanyarnya tidak dicantolkan gitu loh apa namanya ke lifeline gitu contohnya. Nah itu dengan menggunakan artificial intelligence gitu ya jadi kita bisa lihat nih langsung ke monitor oh ternyata ada nih yang nggak sesuai sama apa namanya prosedur gitu loh contohnya. Nah itu misalkan ada yang tidur di bawah kolong truk ataupun ada yang
bekerja yang tidak sesuai dengan seharusnya SOP gitu Pak, unsafe action ataupun unsafe condition itu bisa langsung kita monitor menggunakan AI tersebut gitu. Jadi penting untuk teman-teman gitu ya di era sekarang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti bekerja misalkan di industri yang masih konvensional gitu ya dan ingin beralih gitu ya menggunakan automation ataupun sistem teknologi, jadi kita harus ngikutin nih perkembangan zaman menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada gitu loh. Jangan kita mendevelop teknologi yang memang sudah tersedia sekarang gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman gitu loh di ketiga ini gitu Kak Furko. Baik, terima kasih nih Kak Alfa atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak, terkait langkah prioritas yang harus dilakukan nih untuk meningkatkan penerapan ketiga di sektor energi terbarukan di masa yang akan datang nih Kak. Mungkin dari Kak Alfa Kak mau menjawab? Prioritas ya tentunya. Oke, yang paling pertama memang langkah prioritas yang paling utama terkait dengan ketiga adalah how to influence other people ya, how to influence all employee gitu ya, manpower termasuk juga kontraktor ya, karena memang beberapa perusahaan memang sangat kesulitan, termasuk juga mungkin perusahaan saya. Kalau misalkan nggak ada program CSMS ataupun kontraktor safety management system itu mungkin kontraktor akan sangat-sangat liar lah istilahnya ya, karena mungkin tidak beda gitu ya, beda regulasinya dengan mungkin karyawan internal gitu. Jadi penting kita juga tidak memonitor hanya karyawan kita, juga kontraktor yang memang perusahaan kita gitu loh. Itu harus juga menjadi prioritas terkait dengan manpower. Selain itu juga terkait dengan regulasi-regulasi teman-teman untuk di perusahaan juga harus sangat kita pentingkan terkait dengan apa namanya regulasi K3 apa saja yang memang harus mengikat semua karyawan gitu loh. Jadi agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan proses pekerjaan. Jadi jangan sampai melakukan shortcut sehingga dapat menghasilkan penyakit akibat kerja gitu loh. Itu juga menjadi langkah prioritas kita terkait dengan regulasi. Yang ketiga juga pentingnya untuk menyadarkan dari top manajemen gitu ya terkait dengan apa saja nih yang terjadi di lapangan, karena mungkin beberapa dari top manajemen yang tadi mungkin Bu Nisa omongin melakukan mudawok ataupun melakukan gemba gitu ya, tapi mungkin dari beberapa perusahaan top manajemen akan sangat menyerahkan gitu loh kepada bawahannya dan seolah nggak mau ikut campur gitu loh ya, karena mungkin jobnya sudah sangat banyak ataupun seperti apa gitu ya. Jadi kita juga harus penting bagi kita ya, khususnya di bagian K3 itu untuk meyakinkan top manajemen bahwa lingkungan kerja kita ini seperti ini gitu loh sekarang. Jadi kita butuh support dari tim manajemen ini seperti ini juga gitu. Jadi that's why tiga langkah tersebut juga menjadi hal yang sangat penting menurut saya dan menjadi prioritas terkait dengan K3 ini untuk masa depan yang lebih baik di setiap perusahaan. Gitu, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Anissa nih Kak, ada tanggapan sendiri nih Kak terkait prioritas nih Ya, Kak. tadi itu selain dari komitmen dari stakeholder, salah satunya yang menjadi penting adalah kita juga harus kalau di kontraktor mendefine prosedurnya atau secara guidance-nya, yang mana guidance ini akan kita gunakan untuk pemasangan yang ada di lapangan ataupun menjadi guidance atau acuan dari teman-teman untuk melakukan pemasangan. Kalau misalnya sebagai saya POV kontraktor adalah kalau misalnya kita nggak punya SOP yang benar, kalau kita nggak punya apa namanya define peraturan yang benar. Jadi ntar teman-teman yang di lapangan juga bagaimana mereka bisa ngikutin secara oh ya standar baiknya itu seperti apa. Jadi kalau menurut aku ya selain dari komitmen itu juga harus kita define secara prosedurnya. Terus juga secara skill kita juga harus belajar untuk memetakan bahwasanya apa aja sih kompetensi skill yang harus kita miliki. Jadi apakah semua orang harus tersertifikasi untuk SKTTK? Ya pasti kan tidak semua, karena SKTTK harus untuk orang yang emang teknisi khusus. Terus kalau secara K3, apakah semua orang yang bekerja di atas harus tersertifikasi ketinggian? Iya pasti. Jadi kita juga harus memetakan oh ya mana yang menjadi mandatory, mana juga yang menjadi oh ya ini skill khusus untuk orang-orang yang tertentu. Jadi selain dari komitmen, prosedur, terus juga kita juga harus define secara metrik kompetensinya. Terus secara perkembangan teknologi ya menjadi penting juga, teknologi sangat memudahkan kita semua saat ini untuk memonitoring ataupun melihat bagaimana kemajuan ataupun secara progresif. Terus ya menurutku ya 4 hal itu menjadi hal yang penting bagaimana penerapan K3 dan juga penerapan K3 di bidang sektor energi terbarukan menjadi
menjadi established atau menjadi hal yang bisa diterapkan, diimplementasikan. Baik, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Dan mungkin ada yang pertanyaan lagi nih Kak, terkait pesan yang sekiranya dapat disampaikan kepada perusahaan, kemudian pekerja, dan juga pemerintah terkait pentingnya K3 dalam mendukung pertumbuhan sektor energi terbarukan, Kak. Ini Oke. dari Kak Anissa nih, Kak. Mau jawab? Kalau pesannya buat perusahaan yang pasti ya tolong sediakan kami pekerjaan yang aman. Jadi ya itu tadi ya pesannya pasti kita dari perusahaan harus menyediakan lokasi kerja yang aman. Dengan apa? Ya kita biasanya kalau dari K3 pasti kita juga ya mensuggest ataupun memberikan berkonsultasi lah dari perusahaan mungkin nggak tahu secara K3 seperti apa. Tapi kita secara orang safety-nya juga harus memberikan oh ya Pak, masukannya kalau dari segi K3 baiknya seperti ini. Jadi dari orang teknis yang melakukan pekerjaan ya engineering-nya, dari kita dari segi safety-nya memastikan bahwasanya pemasangan yang dilakukan oleh engineering itu dilakukan dengan aman. Terus kepada pesan terkait kepada pekerja ataupun teman-teman yang ada di lapangan yang pasti ya bahwasanya tugas kami ataupun teman-teman yang biasanya ada di head office ataupun kita sebagai representatif dari perusahaan adalah kita benar-benar pengen memastikan bahwasanya teman-teman yang kerja dengan kami, teman-teman yang bekerja di lapangan itu berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat tanpa kurang suatu apapun dan besar harapannya juga nggak hanya sehat pada saat itu tapi juga sampai dengan di kemudian hari. Dan juga sama teman-teman juga peers biasanya adalah bahwasanya ya kita masih banyak mimpi yang harus kejar kalau misalnya kita tidak menyediakan lokasi kerja yang aman dan kita tidak berperilaku aman itu juga ya pasti akan mengubur mimpi kita yang ke depannya bahwasanya ya kita kan nggak cuma pengen hidup oh ya sampai hari ini tapi masih jangka panjang gitu kenapa kita harus kerja dengan aman dan selamat begitu. Baik, mungkin dari Kak Alfa nih, Kak, untuk pesannya sendiri, Kak, yang sekiranya akan disampaikan, nih, Kak. Oke, jadi pesan untuk perusahaan dulu kali ya. Jadi mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Bu Anissa, memang tentunya kita memang sangat mengharapkan sebagai seorang pekerja ya, sebagai seorang pekerja kita mengharapkan memang lingkungan kerja yang kita dapatkan dalam proses bekerja kita itu memang lingkungan kerja yang aman gitu loh, terintegrasi K3 dan juga budaya perusahaan yang memang sangat sesuai gitu loh di lingkungan kerja ini. Selain itu juga mungkin pesan untuk seluruh perusahaan itu juga harus mau untuk menginvestasikan dalam hal teknologi yang terbaru gitu ya. Jadi selain untuk memudahkan kita dalam proses bekerja juga akan sangat meningkatkan produktivitas gitu loh. Jadi jangan takut untuk berinvestasi dalam hal teknologi karena saya yakin di bidang teknologi itu akan sangat 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 menjanjikan gitu loh. Selain untuk memudahkan kita, selain untuk juga investasi nanti ke depannya terkait dengan cost-nya ataupun juga hal-hal lainnya gitu ya. Selain itu juga mungkin sangat penting untuk setiap perusahaan agar program K3 di perusahaan ini juga sangat berjalan dengan baik itu terkait dengan tanggung jawab perusahaan dari masyarakat ya atau CSR itu juga harus selalu berkelanjutan dan harus selalu dijalankan gitu loh. Karena ini akan sangat bergantung terhadap sustainable perusahaan nih. Jadi kalau misalkan perusahaannya memang nanti collapse gitu karena apa namanya banyak demo gitu ya dari masyarakat sekitar itu juga nanti akan sangat tidak baik ya terhadap sustainable perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk pekerja, jadi kita sangat mengharapkan terkait dengan partisipasi, terus juga apa namanya pembudayaan terkait dengan K3 ini harus memang tertanam dalam diri kita masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan kita melihat nih ada unsafe action ataupun unsafe condition itu kita harus segera melaporkan dan harus segera melakukan tindakan perbaikan gitu. Jadi jangan sampai tunggu tim safety inspeksi ataupun top manajemen inspeksi gitu ya. Tapi dari kesadaran diri kita juga harus mulai gitu loh terkait dengan pelaporan dan juga perbaikan apa namanya tindakan tidak aman tersebut. Dan yang terakhir mungkin dari pemerintah, jadi memang sangat dibutuhkan terkait dengan dukungan berkelanjutan ya, dan juga inisiatif mungkin dari pemerintah terkait dengan mungkin penerapan regulasi, pembuatan regulasi, juga mungkin dapat memberikan insentif nih bagi perusahaan yang memang menerapkan keselamatan kerja ataupun standar K3 yang tinggi. Kurang lebih seperti itu, Kak Furkan. Baik, terima kasih Kak Anissa dan Kak Alfa. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Kak. Untuk harapan dari Kak Anissa maupun Kak Alfa sendiri terkait terhadap perkembangan budaya K3 di sektor energi terbarukan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan nih, Kak. Mungkin dari Kak Alfa mau menjawab duluan, Kak. Persilahkan.
Oke, tentunya yang sangat kita harapkan ya untuk 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan ini setiap manpower ataupun pekerja ataupun top manajemen itu sudah sangat meningkat nih terkait dengan kesadaran dan juga komitmennya terhadap K3. Selain itu juga sangat dibutuhkan yang namanya integrasi terkait dengan teknologi yang berhubungan dengan K3 seperti misalkan untuk otomasi proses inspeksi ataupun proses audit sehingga akan memudahkan kita untuk memantau secara real time nih kondisi lingkungan kerja ataupun equipment yang ada di area kerja tersebut. Selanjutnya juga memang sangat dibutuhkan untuk saat ini ya, itu kebijakan yang mendukung transisi energi dari energi konvensional ke energi terbarukan. Jadi ini memang sangat kita harapkan nih untuk pemerintah dan juga untuk mungkin perusahaan-perusahaan lain yang memang masih menggunakan energi konvensional yang mungkin saat ini ya masih sangat mengotori seperti misalkan menghasilkan emisi yang sangat tinggi ataupun lain sebagainya itu juga memang harus kita dukung untuk mulai beralih nih ke energi yang memang sangat terbarukan gitu ataupun bertransisi ke energi terbarukan. Selain itu juga terkait dengan pengurangan angka kecelakaan ini memang sangat-sangat kita harapkan ya, tidak hanya mungkin saya dan juga Bu Anis, tapi mungkin semua perusahaan memang sangat mengharapkan angka kecelakaan ini sangat rendah gitu ya, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan juga mungkin reputasi perusahaan kita di mata stakeholders gitu loh. Jadi mungkin menurut saya itu Kak. Baik, terima kasih Kak Alfa. Mungkin dari Kak Anissa nih mau menambahkan Kak. Ya, besar harapannya ke depan nanti safety itu biasanya safety tidak hanya menjadi compliance dari kebutuhan requirement, tapi menjadi komitmen kita bersama. Yang mana ya komitmen dari perusahaan, komitmen diri kita sendiri, komitmen dari kita menyelesaikan proyek dan juga menjadi komitmen yang kolektif yang dimulai dari kesadaran tadi itu diri sendiri sampai dengan menjadi tanggung jawab ke diri sendiri. Terus menjadikan safety itu kalau bisa menjadikan budaya, dijadikan sebagai budaya. Jadi nggak cuma sebagai prosedur yang emang, oh ya kita harus ngikutin prosedur safety nih karena ada orang safety lagi diawasin. Tapi ya itu tadi menjadi kesadaran kita bersama bahwasanya ya kita bisa pulang dengan aman, kita pulang dengan selamat. Terus kalau besar harapannya ke pemerintah yang pasti ya nggak jauh beda dengan Pak Alvan bahwasanya ya kita punya regulator yang jelas terkait dengan peraturan-peraturannya, terus kemudian akan seperti apa ke depannya, apakah kita akan melakukan percepatan transisi ataupun kita sejauh mana akan melakukan transisi. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu juga ya seluruh peraturan dari pemerintah itu akan berdampak kepada seluruh perusahaan energi terbarukan. Jadi ketika kita punya regulator yang emang sangat mendukung terkait dengan transisi ini, ya kita juga sebagai perusahaan energi terbarukan menjadi mudah untuk melakukan transisi dan ya jadi energi terbarukan nggak hanya menjadi energi yang ekspensif tapi juga pada akhirnya menjadi bisa kita terapkan di seluruh lini masyarakat. Baik, terima kasih Kak Anissa nih atas jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk teman-teman FTHeroes sekalian yang sekiranya memiliki pertanyaan, bisa dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, underscore asal instansi, dan juga pertanyaannya. Kemudian untuk teman-teman FTHeroes, apabila ada yang pertanyaan, silahkan dipersilahkan untuk raise hand atau bisa langsung on mic untuk ditanyakan kepada narasumber hebat kita kali ini. Baik, nih ada Kak Naila nih. Silahkan Kak, silahkan on mic dan bertanya. Baik, terima kasih Mas Furkon. Izin bertanya Bu Anisan dan Pak Alfa, sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait K3 di sektor energi terbarukan. Terima kasih atas penjelasannya Bu, karena memberi banyak pandangan ya. Izin bertanya Pak Alfa dan Bu Anissa, kira-kira sertifikasi atau pelatihan apa yang harus disiapkan generasi muda jika kita ingin berkarir di bidang K3, khususnya di sektor energi terbarukan ini? Mengingat perkembangan zaman sekarang sudah banyak teknologi atau AI yang pasti akan lebih membantu perusahaan. Apalagi kebanyakan para generasi muda, khususnya saya maksudnya Bu, itu masih kurang sekali pengalaman di lapangan terkait K3. Terima kasih. Baik, dari Kak Alfa atau Kak Anissa nih, boleh langsung dijawab Kak. Kayaknya lebih cocok ke Anissa dulu deh. Oh ya, baik.
Oke, boleh. Jadi kalau buat teman-teman, apa sih yang sertifikasi yang paling cocok? Nah, ini coba lebih dispesifikin lagi. Sebenarnya teman-teman itu pengen ke energi terbarukan yang bidang apa? Karena kalau kalau di bidangnya PLTS pasti ada, kalau dari yang aku tahu adalah kalau teknisnya itu ada SKTTK, terus kemudian kalau secara K3-nya itu ada TKBT 2. Terus juga kalau dari segi K3-nya juga ada namanya K3 listrik. Nah itu juga harus di-define, karena kalau misalnya teman-teman ke Banyu, terus ke energi yang lain segala macam, panas bumi segala macam, itu kan jenis sertifikasinya ada bermacam-macam. Cuman menurut aku ya nggak usah khawatir apakah oh ya kayaknya aku harus memiliki sertifikasi dulu baru kayaknya aku lebih pede untuk ngelamar ke suatu perusahaan. Ya dari yang aku tahu adalah nanti dari perusahaan juga akan bantu mendevelop teman-teman bahwasanya oh ya ada Mbak Laila yang punya keahlian khusus misalnya di bagian teknis. Oh ya, kalau teknisnya akan lebih diperbagus lagi dengan tambahan sertifikasi-sertifikasi yang lain. Jadi menurut aku ya dari zona EBT ini udah sangat membantu banget untuk teman-teman yang pengen tahu. Jadi kan itu juga bisa jadi portofolio, jadi kayak sharing pengalaman kita juga, pengetahuan dan pengalaman kita untuk di energi terbarukan. Baik, dari Kak Alfa nih Kak. Ya mungkin izin nambahin sedikit ya. Benar sekali terkait dengan jenis-jenis pelatihan gitu ya. Memang pelatihan untuk misalkan industri terbarukan itu memang sangat diprioritaskan mungkin untuk beberapa jenis pekerjaan. Contoh misalkan kita nih mungkin saya sangat interest nih sama K3, jadi saya harus minimal AK3U dulu gitu ya untuk memang untuk terjun di dunia HSE gitu loh nantinya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi misalkan kita nih K3 cuma bermodalkan AK3U nih. Seperti saya nih awalnya jadi masuk HS ini cuma bermodalkan AK3U aja. Jadi apa namanya? Untuk yang lain-lain itu sangat mungkin baru-baru ini aja gitu ya istilahnya ya. Nah, itu akan sangat didukung sebenarnya Mbak Naila ya dari perusahaannya. Jadi jangan takut termasuk juga mungkin Mbak Naila nanti akan bekerja di bidang apa rencana? Maksudnya planningnya seperti apa kalau misalkan di industri? Saya berminat di bidang HSE juga Pak sebenarnya. Hmm. Oh di HSE ya? Ya. Oke, kalau misalkan berarti di HSE minimal di AK3U dulu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak harus melulu ya, nggak harus melulu memang perusahaan itu mencari yang memang sudah certified AK3U. Kadang beberapa perusahaan juga memang mencari yang mungkin fresh grade gitu ya. Jadi nanti mereka akan trainingkan sendiri gitu loh dari perusahaan gitu. Jadi mungkin tergantung perusahaannya. Tapi mungkin so far untuk saat ini kalau misalkan memang berminat gitu ya di bidang HSE, jadi silakan melakukan pelatihan di AK3U. Mungkin nanti setelahnya akan kelihat nih misalkan dari job desk-nya, contoh saya akan melakukan saya nih lebih banyak ke occupational health gitu contohnya, berarti akan melakukan HIMA ataupun HIMO, ataupun nanti misalkan ke industrial hygiene, saya akan melakukan pelatihan contohnya pengukuran lingkungan kerja gitu ya, lingkungan kerja, ataupun terkait dengan listrik berarti AK3 listrik nih, ataupun lifting rigging nanti sebagai jadi mungkin saran dari saya sih mungkin kalau misalkan memang sangat berminat itu aja gitu. Sepertinya tadi ada yang bagian akhir, suaranya terputus-putus Kak Alfa. Oh, terputus ya? Sorry, sorry. Iya, Sekarang masih terputus nggak? udah aman Kak di saya. Oke, oke. Nah, jadi kalau misalkan memang Mbak Nela sangat tertarik ya di bidang K3, hopefully ya bisa terjun juga di HSE. Jadi mungkin saran dari saya, sebelum melihat nih nanti job desk seperti apa, jadi minimal kita lakukan pelatihan AK3U dulu aja gitu loh. Jadi nanti kita akan tentukan, biasanya perusahaan itu akan menentukan nih baseline-nya dari job desk-nya kita gitu loh. Jadi misalkan yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalkan terkait dengan OH, Occupational Health, akan dilakukan HIMO ataupun industrial hygiene akan dilakukan pelatihan lingkungan kerja ataupun terkait dengan AK3 listrik, AK3 lain sebagainya gitu ya. Itu akan menyusul tergantung dengan job desk kita nanti. Gitu, Kak. Baik, terima kasih nih Kak Alfa atas jawabannya dari Kak Naila. Apakah sudah ada feedback gitu Kak? Sudah terjawab Mas Sulkan. Terima kasih untuk Bu Anissa dan Pak Alfa. Terima kasih juga Kak Nisa. Mungkin nih Kak di kolom komentar ada yang juga bertanya nih Kak.
izin bertanya dari Kak Putri terkait apakah di Indonesia sudah ada manajemen untuk mengelola waste PLTS seperti solar panel. Mungkin dari Kak Anissa nih Kak mau menjawab Kak? Oke, jadi kalau secara spesifik atau khusus terkait dengan pengelolaan waste dari limbah panel itu sendiri di Indonesia masih belum. Cuman dari pemerintah Indonesia terkait dengan limbah PLTS atau panel surya itu kita ada kalau di portalnya itu namanya Simple atau portal dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana kalau sejauh ini limbah PLTS masih dikategorikan sebagai limbah elektronik dengan kode B107D. Jadi untuk kalau misalnya dari kontraktor ada limbah dari sisa-sisa pemasangan itu nanti kami daftarkan ke akun link ke akun Simple dari ke Kementerian Lingkungan, terus kemudian kami masukkan kodenya dan itu nanti akan muncul sertifikasi yang mana bahwasanya ya secara limbah kita tidak langsung buang sembarangan, tapi juga limbahnya dikelola dengan cukup baik seperti itu. Baik, mungkin dari Kak Alfa nih Kak, ada pendapat yang berbeda nih Kak, mungkin ya. Mungkin kurang lebih sama ya. Jadi untuk terkait dengan limbah mungkin sama seperti halnya limbah B3 kali ya. Jadi untuk limbah terkait dengan mungkin solar panel ataupun yang berhubungan dengan apa namanya panel surya gitu ya. Jadi memang itu masih dikategorikan untuk limbah elektronik gitu loh. Jadi kita harus memang menghubungi terkait dengan pihak ketiga gitu. Jadi untuk saat ini sih dari setiap perusahaan yang saya lihat ya untuk terkait dengan pengolahan limbah PLTS itu memang belum ada yang menggunakan proses pelimbahan secara internal gitu loh. Jadi memang kita saat ini memang masih menggunakan pihak ketiga yang ada gitu loh. Jadi dan pihak ketiganya juga masih sangat terbatas ya Bu Anissa ya kurang lebih ya. Jadi memang jadi kita harus cek-cek dulu nih untuk pihak ketiganya siapa nih dari pemerintah misalkan yang sudah tersertified siapa saja juga nanti kita baru gitu loh bisa menjalin kerjasama terkait dengan penanganan limbahnya. Gitu Kak Putri. Baik, semoga menjawab ya Kak Putri ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Rido nih. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam standar atau regulasi K3 yang diterapkan di sektor energi terbarukan dibandingkan dengan sektor lainnya seperti konstruksi dan terkait kompetensi, apa hal yang paling penting untuk dimiliki oleh fresh graduate agar dapat berkontribusi secara optimal di bidang K3 pada sektor energi terbarukan ini? Mungkin dari Kak Anissa bisa menjawab duluan nggak? Persilahkan. Jadi kalau dibilang signifikan berbeda, sepertinya tidak signifikan berbeda, tapi tidak juga uh, persis banget sama. Yang mana tadi kalau dibilang kan kita udah diskusi bahwasanya kita juga masih secara regulasi masih adopt sana sini. Ya salah satunya kita juga mengadop dari peraturan dari konstruksi yang mana secara pemasangan karena kalau PLTS itu di lokasi yang tinggi kita juga adopt yang mana secara requirement-nya, ketinggiannya, secara kompetensi orangnya, terus kemudian secara pemasangan misalnya kalau di atap itu emang harus ada apa namanya penyangga dari netnya, kemudian berapa sih jarak yang aman dari ujung ketinggian itu yang paling aman untuk orang bekerja. Ya, sebenarnya itu tadi menariknya dari energi terbarukan kita masih develop dari peraturan mana yang bisa kita implementasikan di energi terbarukan. Terus secara kompetensi apa sih yang harus dimiliki dari fresh graduate? Yang pasti kompetensi terkait dengan eh, iya Kak, sebenarnya bukan kompetensi ya, karena aku percaya semua orang punya kompetensi dan ya pintar itu semua orang bisa pintar. Tapi yang lebih penting menurut aku adalah kemauannya. Seberapa mau sih teman-teman ini untuk mencari atau mengejar sesuatu. Karena ya mostly pintar itu bisa dicari ya teman-teman kan kayak sekarang ikut dari zona EBT, terus bisa dapat literatur dari manapun. Tapi menurut aku ya nggak cuman IQ tapi EQ secara attitude ataupun secara kemauan kita untuk belajar terus juga secara pola pikir itu yang menurut aku jauh lebih penting dibandingkan secara ya sertifikasi hanyalah kayak verifikasi oh ya kita lulus gitu tapi yang lebih penting adalah gimana diri kita mau untuk berkembang jauh lebih baik lagi. Baik, jawaban yang luar biasa Kak dari Kak Anissa nih.
Mungkin dari Kak Alfa nih, Kak mau menambahkan jawaban nih. Mungkin sudah sangat lengkap sekali ya dari Bu Anissa tadi. Jadi mungkin saya tambahin dikit aja ya. Jadi mungkin untuk perbedaan ya, ini kan dikasih contoh mungkin di industri apa namanya konstruksi ya. Jadi memang perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau misalkan yang saya lihat dari industri konstruksi, karena memang di setiap perusahaan juga kan pernah konstruksi ya, pernah commissioning gitu ya, sama mungkin energi terbarukan. Jadi memang untuk terkait dengan di sini saya ambil contoh terkait dengan inspeksi gitu ya, inspeksi ataupun audit gitu ya, audit daily ataupun juga monthly gitu. Jadi kalau misalkan di industri terbarukan, energi terbarukan itu memang sangat tidak intensif terkait dengan dibandingkan dengan pada saat industri konstruksi gitu ya. Jadi masih lebih kayak daily aja gitu loh, kayak daily activity. Tapi kalau misalkan konstruksi itu memang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat berisiko tinggi gitu ya. Meskipun di satu sisi kayak misalkan untuk energi terbarukan contoh di solar panel itu kan membutuhkan seperti misalkan bekerja di ketinggian dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk frekuensi dan intensitasnya itu masih sangat banyak pekerjaan di bagian konstruksi. Seperti contohnya, kalau di bagian konstruksi, kita kan ada pekerjaan panas yang sangat banyak gitu ya di berbagai area. Terus juga ada pekerjaan ketinggian di berbagai area juga. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas yang memang membutuhkan yang namanya izin kerja dan lain sebagainya. Jadi memang membutuhkan proses inspeksi yang lebih insentif lagi gitu. Ya itulah insentif lagi ya, intensif sorry sorry sorry. Oke, selanjutnya untuk terkait dengan fresh grade ya di bidang K3 terbarukan, sebenarnya hal yang paling penting kalau misalkan kita ingin terjun di dalam K3 adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dan memberikan pelatihan teman-teman. Jadi that's why sebenarnya untuk di bidang K3 itu yang penting komunikasi, komunikasi dan komunikasi. How to influence people, how to apa namanya menjadi inspirasi untuk setiap orang itu sangat-sangat memang yang sangat kita butuhkan gitu loh di bidang K3. Jadi cara kita berbaur, cara kita berkomunikasi itu menurut saya memang sangat jauh lebih penting dibandingkan mungkin pelatihan-pelatihan seperti AK3 lain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin kan saat perusahaan saat ini memang harus di license gitu ya. Untuk di bidang ketiga ini memang harus tersertifikasi. Tapi mungkin di balik sertifikasi itu memang ada hal yang sangat penting yaitu terkait dengan komunikasi. Terus juga kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi resiko. Jadi dari pekerjaan tertentu apa nih resikonya dan potensi bahayanya gitu loh. Jadi kita juga harus memiliki hal tersebut gitu ya, kemampuan analisis juga adaptasi terhadap teknologi baru. Jadi jangan sampai kudet ya, apalagi di bidang HSE. Jadi kita harus mengetahui nih perkembangan zaman karena tentunya akan sangat berpengaruh nantinya terhadap pekerjaan kita gitu loh. Jadi menurut saya itu juga sangat penting selain dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk fresh graduate, termasuk juga AK3U dan lain sebagainya. Gitu. Baik, semoga menjawab ya dari pertanyaan dari Kak Rita tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ya, atau mengetik di kolom komentar ini. Untuk teman-teman EBTROS sekalian, silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand ataupun mengetik di kolom komentar nih. Baik, sepertinya waktu sesi Q&A kita sudah habis, berhubung sudah pukul 20.30, dan kita akan masuk sesi dokumentasi. Untuk teman-teman editor sekalian, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi dengan narasumber kita yang luar biasa dan hebat, dari Kak Anissa dan juga Kak Alfa. Mungkin dari teman-teman sekalian dipersilakan untuk on cam. Baik. Untuk teman-teman yang sekiranya belum mengaktifkan kamera, bisa langsung nih mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk mengabadikan momen kita di acara ZE Talk kita pada malam hari ini. Baik, dan untuk panti yang bertugas,
Nanti dalam hitungan ketiga akan mengambil gambarnya. Dan mungkin nanti akan saya hitung dalam hitungan ketiga. Dan baik. Mungkin dari yang pertama gaya Firman dulu ya, teman-teman dan Bapak. Ibu Ebedero sekalian. Oke, kita mulai dari gaya formal dulu. Dalam hitungan ketiga nanti akan diambil oleh panitia yang bertugas. Baik. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih. Kemudian gaya bebas nih, teman-teman Ebedero sekalian. Mungkin dari Kak Anissa, dari Kak Alfa nih, ada gaya bebas Kak yang mau disamakan? Mungkin karena sekarang bulan K3, gayanya K3 kali ya. Oh ya, ketiga gimana Oke, tuh Kak? Kayak, salam K3 gini nih. oh, Melingkar terus oh ya. jarinya. Oke, gini. Oke, teman-teman bisa menirukan gaya ketiga nih. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, kita akan memulai sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita dari Kak Anissa dan juga Kak Alfa. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Abderos yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk mengikuti JTE Class pada malam hari ini. Untuk Kak Anissa dan Kak Alfa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan hadirnya pada malam hari ini, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Furkon. Makasih banyak Terima teman-teman yang sudah banyak. hadir. Terima Baik, kasih untuk banyak teman-teman, kesempatannya. terima kasih juga, Kak. Sama-sama. Untuk Kak Anissa dan juga Kak Alfa, mungkin masih apabila ingin meninggalkan room, dipersilahkan untuk dapat meninggalkan, Kak.